Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita sudah sampai di subtema 3 yaitu menyayangi tumbuhan. Di halaman 107. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Pernahkah kalian di rumah menanam tanaman sendiri? Atau pernahkah kalian membantu orang tua merawat seperti menyiram dan memupuk tanaman di rumah? Di halaman 108, pembelajaran 1. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan ranting, susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Tugas 1. Buat tanda centang atau cawang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Jadi untuk tugas 1 kalian menulis 1 sampai 8 lalu diberi centang. Soalnya ditulis. Ya. Soalnya ditulis 1 sampai 8. Ini tugas 1. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tuliskan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Tugas 2, kamu menanyakan cara merawat tanaman kepada orang tuamu. Ya, karena kita tidak boleh keluar rumah, jadi kita menanyakan kepada orang di sekitar kita saja. Orang tuamu, tantemu, atau nenekmu, kakekmu itu pasti tahu bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar. Ini tugas 2. Lanjut. Di halaman 112, di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan.
Yuk kita amati garis bersama garis bilangan di bawah ini. Ini namanya garis bilangan. Angka pertama harus 0. Seterusnya bisa sampai 50, 20, 10 boleh, 100 juga boleh. Terserah sesuai dengan yang dibutuhkan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Ini ya angka 0-nya. Angka 0-nya. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Seterusnya ini sampai 11, 12, 20, 30, 40 terserah. Tuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Di sini ada garis bilangan. Kamu cara membuat garis bilangan harus diwajibkan pakai penggaris. Karena kalau tidak lurus, itu hasilnya berbeda. Dan jarak antara angka dengan angka yang lain itu 1 cm biar rapi dan mudah dibaca angka bilangannya. Jadi jangan terlalu mepet, juga jangan terlalu jauh jaraknya. Diberi jarak secukupnya, yang penting jaraknya sama semua sampai angka yang terakhir. Di sini ada angka 0, S, 2, I, 4, R, 6, 7, I, 9, H. Di sini diumpamakan S karena di sini titik-titik. Jadi, kalian harus mengisi S-I-R, I-H-nya. Gimana cara ngisinya, Bu? Diurutkan. Sesudah 0, kira-kira angka berapa ya? Oh, kalau di sini 2, berarti di sini 1. Setelah 2, angka berapa kira-kira? Di belakangnya ada 4, berarti angka 3, dan seterusnya. Berarti S ini adalah angka 1 dan I merupakan angka 3 dan seterusnya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu panjang, pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Nah, angka 0 ini awal. Setelah beberapa hari ada di B, yaitu setelah diukur ada di angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. 2 satuan ini dari mana? Dari 0 ke 1 ini 1 satuan. 1 ke 2 ini 2, berarti 2. 0 ke 1, 1. 1 ke 2, 1. Jadi ditambahkan 1 tambah 1 jadi 2 satuan. Benar berarti ya. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Bisa juga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu contoh lainnya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3 setelah beberapa waktu. Pohon sirih bertambah 2 satuan. Nambah lagi. Setiap hari karena tumbuh dan berkembang pohonnya jadi semakin bertambah. Awalnya di angka 3, setelah itu bertambah 2 satuan lagi. Berarti ditambahkan. Diingat ya, dari angka 1 ke angka 2 itu 1 satuan jumlahnya. Nah, seperti ini. Berarti ini benar, 1 tambah 1 tambah 1 berarti hasilnya 3. Sedangkan ini 3 ke 4, 1. 1 satuan. 4 ke 5, 1. Jika ditambahkan jadi 2. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Seperti itu ya.
Gampang sekali. Yang penting kuncinya satu, kalian harus menggunakan penggaris dan jarak antara angka ke angka yang lain itu disamakan. Bisa kalian menggunakan 1 cm untuk jarak angka yang satu dengan angka yang lain. Kalau matematika seperti ini, kalian menggunakan pensil tidak apa-apa, supaya kalian tidak terlalu banyak menggunakan tip X ya. Jadi tulisan kalian itu jadi putih semua. Kalau pensil khusus matematika, memakai pensil tidak apa-apa. Ibu sarankan khusus matematika menggunakan pensil agar tidak terlalu kotor buku tulisnya. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, tambah lagi. Ada di angka 4. Setelah 4, nambah lagi 7 cm atau 7 satuan. Berarti ditambah 4 ditambah 7. Bukan 7-nya dari 0 lagi ya. Awalnya 0 sampai 4. Setelah itu nambah lagi 7. Bukan 0 ke 7, tetapi dari angka 4 dihitung 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini cara menghitungnya. Ini 7. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Seperti itu. Nah, ini tugas yang selanjutnya. Kalian mengerjakan soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Garis bilangannya wajib ditulis atau dibuat ya, menggunakan penggaris. Jangan lupa menggunakan penggaris, harus lurus. Lanjut, di halaman 116, Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Di sini ada motif atau motif itu sama dengan gambar ya. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kalian sukai? Nah, ini tugas yang selanjutnya, tugas yang keempat kalau tidak salah. Kalian mengisi soal 1 sampai 3. 1 sampai 3 kalian isi soalnya. Setelah itu ini ada SBDP juga. Kita membantu Siti membuat motif hias tumbuhan. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Jadi kalian disuruh membuat motif ya. Kalian cari saja salah satu di sini biar gampang. Karena ini sudah banyak tugasnya. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kalian pilih salah satu saja yang mau kalian gambar. Jangan lupa diberi warna. Warnanya sama dengan buku apa tidak, Ibu? Bisa berbeda atau kalian bisa berkreasi sendiri. Ditambahin juga boleh. Gambarnya cukup di buku tulis saja. Jadi semua tugasnya di buku tulis tema. Nah, seperti itu. Untuk pengumpulan tugasnya hari Rabu dan Jumat. Tugas yang kemarin dan hari ini dikumpulkan hari Rabu karena jadwal ibu sekarang berubah hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Sekian tugas dari ibu. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.